Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Book Talk Part 3. Semua tentang buku ada di sini. Perkenalkan, sebelumnya saya Yusmaida Kafabik Nasir, mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir semester 4, yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buku yang menurut saya sangat recommended banget buat teman-teman, yaitu buku Filosofi Teras yang ini. Sebelum kita review, tentunya alangkah baiknya kita ulas dulu penulis buku ini. Penulis buku ini adalah Mas Henry Manampiring. Beliau ini seorang profesional, juga seorang praktisi, dan kurang lebih 20 tahun beliau berkiprah di dunia periklanan. Bahkan kliennya sudah mencapai perusahaan besar seperti Coca-Cola, bahkan Facebook. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Pajajaran, mengambil jurusan ekonomi akuntansi. Dilanjut studi S2-nya di Australia, Melbourne University, mengambil jurusan bisnis administrasi. Selain konten kreator, beliau juga seorang yang aktif di media sosial. Dan juga akrab beliau dipanggil dengan sebutan Om Piring. Kemudian untuk alasan kenapa saya memilih buku Filosofi Teras ini, karena menurut saya buku ini sangat relevan dengan kehidupan kita, apalagi seorang mahasiswa, seorang pemuda. Yang di sini dibahas yang pertama alasannya adalah di sini dibahas tentang mental issues, salah satu seperti overthinking, insecure, bahkan mendengarkan kata orang lain. Yang mana kata buku ini dijelaskan hal-hal seperti itu sebenarnya bukan berasal dari luar, tetapi berasal dari kita yang memberikan asumsi kepada pemikiran kita bahwa hal tersebut adalah negatif. Dan ini juga menjadi hal yang membuat kita memiliki mental yang lemah. Bahkan ada satu quotes dari orang bijak mengatakan seperti gini, "Saya tidak tahu bagaimana jalan menuju sukses, tapi saya tahu satu jalan menjadi gagal adalah mendengarkan perkataan orang lain." Dan juga selain itu, tentunya kita harus memiliki kontrol emosi yang baik atas satu kejadian dan atau apapun, yang mana salah satu akar untuk memiliki kontrol yang baik adalah kita mengenal siapa diri kita. Dan ini juga menjadi alasan kedua bahwa buku ini mengajarkan kita secara tidak langsung, mendorong kita mengenal siapa diri kita. Kemudian untuk ide pokok ini sebenarnya ada banyak ya, cuman di sini saya akan mengambil 3 ide pokok yang menurut saya pribadi sangat ngena banget. Yang pertama adalah dikotomi kendali. Jadi di sini dijelaskan, ini juga salah satu prinsip dari Filosofi Teras, bahwa di dunia ini ada 2 hal yang perlu kita catat. Yang pertama adalah ada hal yang di bawah kendali kita dan ada yang di luar kendali kita. Contohnya yang di dalam kendali kita seperti opini kita terhadap satu kejadian, tujuan hidup kita, ataupun segala hal yang ada di pikiran kita itu berada di bawah kendali kita. Dan yang di luar seperti cuaca, seperti pendapat orang lain, juga respon orang lain terhadap kita. Bahkan kita akan kecewa ketika kita menaruh suatu kebahagiaan ataupun apapun kepada hal-hal yang di luar kendali kita. Contohnya, kita banyak menemukan orang-orang yang sudah mencapai usia dewasa atau bahkan kita sendiri selalu menyesali hal-hal yang kita terjadi sekarang. Seperti, kenapa sih kita ini dilahirkan sebagai suku Sunda? Kita berkulit coklat. Kenapa kita nggak dilahirin di bangsa Viking yang dulu, yang berotot dan serba bisa? Nah, hal-hal seperti itu dalam Filosofi Teras ini adalah hal yang menyia-nyiakan, hal yang tidak rasional. Maka di sini dijelaskan perlunya kita untuk mengetahui hal mana yang ada di bawah kendali kita dan ada yang di luar kendali kita.
Kemudian poin ide pokok yang kedua adalah STAR. STAR ini adalah konsep yang diberikan Om Piring kepada kita ketika kita terdeteksi ada emosi, entah itu sedih, frustasi, bahkan kecewa, pokoknya emosi negatif yang kita rasakan. Yang pertama adalah kita harus stop, stop. Kita berhenti dulu sejenak, netralkan emosi kita, entah itu menetralkannya dengan pelampiasan ataupun dengan tidur, itu kembali kepada individu kita masing-masing. Pokoknya setelah netral, kenapa harus netral? Karena kalau kita memutuskan satu keputusan ketika emosi kita sedang tidak stabil, maka nantinya akan timbul satu keputusan yang didominasi oleh emosional. Nantinya kita tidak akan bisa bertanggung jawab akan keputusan itu. Kemudian setelah netral emosi, lanjut yang kedua adalah think. Kita pikirkan apa akar masalahnya, apakah kita sudah baik untuk melakukan seperti ini, apakah emosi ini baik atau tidak. Kemudian setelah kita berpikir menggunakan logika, menggunakan nalar, selanjutnya adalah assess, yaitu berikan penilaian apakah baiknya kita seperti ini, solusinya seperti ini. Kita pikirkan hal-hal resiko yang akan kita hadapi, langkah selanjutnya. Kemudian setelah itu barulah kita respon kejadian ini dengan cara mengungkapkan atau bahkan tindakan. Pokoknya respon ini harus kita lakukan setelah kita berhenti menetralkan emosi, kita berpikir, memberikan penilaian, barulah kita respon. Kemudian setelah itu, poin yang ketiga, yang terakhir adalah lebay. Jadi di sini dibahas tentang lebay, yang mana di sini itu menjelaskan bahwa generasi kita di zaman yang internet semakin cepat itu mempengaruhi kepada kita semakin lebay. Bentar-bentar kita update status, bahkan masalah yang private yang harusnya dikonsumsi oleh kita itu malah diterima oleh orang-orang lain. Bahkan padahal hal seperti itu adalah hal yang tidak sepatutnya kita publish. Kemudian hal-hal seperti ini perlu kita tindak lanjuti, dan di sini juga Om Piring memberikan 3 konsep untuk mengatasi hal-hal lebay seperti ini. Yang pertama adalah pada dasarnya hal-hal yang terjadi kita sekarang hari ini adalah yang terjadi di masa lalu dan kemudian akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi ternyata hal yang kita alami ini sudah terjadi loh di masa yang lalu dan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi tidak perlulah kita membesar-besarkan. Kemudian yang kedua adalah lihat gambaran masalahnya. Jangan lihat masalahnya. Jadi lihat masalah secara objektif. Jangan menilai masalah itu dengan subjektif. Karena pada kenyataannya yang punya masalah itu bukan hanya kita. Setiap orang juga mempunyai masalahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah semua akan dilupakan. Jadi segala hidup, masalah, persoalan, drama hidup kita hari ini itu akan terlupakan. Entah itu beberapa hari kemudian, tahun, ataupun puluhan tahun, itu dilupakannya mau oleh kita atau orang lain, yang pasti semua akan dilupakan. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, ya sewajarnya saja kita gunakan nalar untuk memberikan solusinya. Mungkin ada satu quotes dari buku ini yang menurut saya sangat saya pegang, dari Marcus Aurelius, mengatakan seperti ini: kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan kejadian di luar sana. Maka secara tidak sadar kita akan menemukan sebuah kekuatan. Pada intinya kita realistis aja, kita fokus pada hal yang terjadi, jadikan masa lalu sebagai pelajaran, masa depan sebagai tujuan. Mungkin demikian review buku Filosofi Teras. Temukan insight tentang buku-buku di Book Talk Part 3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.